Pantun mana? Pantun mana? Di mana? Di mana? Di sini. Sebelum masuk ke videonya, seperti biasa, Bang Toib akan memberikan sebuah pantun. Jauh-jauh ke Turki hanya untuk beli kebab. Jauh amat bang beli kebabnya. Makanya dengerin dulu ayah ngomong. Iya bang. Jauh-jauh ke Turki hanya untuk beli kebab. Tidak afdol rasanya jika tidak melihat keindahan Kapadocia. Kembali lagi bersama ayah Bang Toib yang siap menghibur Anda semua. Dimulai dari sebuah universitas yang bernama Universitas Sirindara. Seorang mahasiswi jurusan kedokteran bernama Jane memiliki masalah kesehatan yaitu insomnia. Masalah insomnianya bermula saat orang tuanya meninggal secara tragis yang disebabkan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh seorang perampok. Sejak orang tuanya meninggal, ia tinggal bersama nenek dan adiknya. Semenjak kejadian yang menimpa orang tuanya, Jani menjadi tidak tenang, penuh kecemasan, hingga selalu memeriksa ulang kunci pagar. Kecemasan itu membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam. Insomnia sendiri diartikan sebagai gangguan fisik yang berakal pada mental, yaitu keadaan saat kita dalam kondisi stres dan cemas yang dapat mengganggu pikiran hingga membuat kita susah untuk tertidur. Dan dampak yang ditimbulkan jika tidak tidur dalam 1 atau 2 malam saja dapat mengacaukan kapasitas mental yang disebut dengan penyimpangan emosi. Dan jika dibiarkan tanpa tidur dalam waktu yang lebih lama, menimbulkan dampak yang lebih serius. Efek yang akan ditimbulkan akan meningkatkan menjadi halusinasi, pendengaran, dan visual. Kembali lagi dengan Jane yang selama mengalami masalah insomnia, memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif seperti mengerjakan tugas kuliah hingga memasak makanan untuk berjualan. Sehingga waktu 24 jam bisa dimanfaatkan Jane dengan baik. Suatu hari Jane mendapatkan pemberitahuan keterlambatan pembayaran pinjaman rumah, sehingga ia berpikir tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan pendidikan, karena ia harusnya bekerja keras mencari uang untuk melunasi semua cicilan rumahnya. Sehingga ia menemui salah satu dosen kuliahnya yang bernama Profesor Nick untuk meminta saran. Sang dosen yang merasa sayang jika kuliah Jane tidak dilanjutkan memberikan beberapa opsi pekerjaan, di antaranya sebagai asisten laboratorium. Namun Jane merasa jika uang yang akan ia dapatkan dalam pekerjaan sebagai asisten laboratorium tidak cukup untuk membayar semua tanggungannya. Profesor Nick memberikan opsi lain kepada Jane, yaitu ikut serta dalam sebuah penelitian baru yang diadakan oleh sebuah perusahaan farmasi Jerman. Di tempat itu Jane bertemu dengan seseorang yang bernama Hans Miller yang merupakan direktur penelitian dalam fasilitas itu. Dalam penelitian ini akan dibagi dalam beberapa level dan uang yang akan didapatkan di berbagai level juga dalam jumlah yang berbeda. Di level pertama ini Jane akan mendapatkan uang sebesar 100.000 baht. Sebelum memulai prosesnya, Jane terlebih dahulu menandatangani sebuah surat sebagai bentuk partisipasinya. Hans Miller juga meminta Jane untuk tidak memberitahu siapapun dengan alasan ia tidak ingin saingannya mendengar apa yang telah ia lakukan. Setelah itu, Jane melakukan prosedur
dengan sebuah alat yang bernama microchip. Microchip berfungsi untuk mengambil kirantonin dari otak. Kirantonin hanya dapat dihasilkan saat kita terjaga, yang mana kirantonin ini berguna untuk mengobati pasien mati otak. Jumlah kirantonin yang telah diambil oleh microchip akan dihitung oleh jam yang juga diberikan oleh Hans Miller. Dan setelah mencapai 100%, Jane harus segera kembali ke tempat itu. Kemudian microchip akan dikeluarkan dari leher Jane. Selama microchip itu terpasang, Jane tidak boleh tertidur sama sekali. Dan jika Jane tertidur lebih dari 60 detik saja, microchip itu mungkin akan mengalami konsleting yang dapat menghentikan detak jantung. Dimulai dari hari pertama microchip itu bekerja. Menyibukkan diri adalah jalan ninja Jane agar tidak tertidur. Ditambah lagi melihat utang yang begitu besar yang membuat Jane tetap terjaga. Jane sendiri tidak ingin memperlihatkan kesedihannya di depan neneknya. Nenek Jane pada malam itu tidak bisa tertidur dikarenakan kepikiran tentang tagihan yang harus segera dibayarkan. Dan Jane berusaha untuk menenangkan sang nenek agar tidak khawatir karena Jane lah yang akan mengurusnya. Di hari kedua, Jane bertemu dengan beberapa orang di universitasnya yang juga mengikuti eksperimen Deep. Di antaranya bernama Win, yang dikenal sebagai orang yang sering pergi ke klub malam, dan seorang wanita bernama Chin yang dikenal sebagai seorang selebgram terkenal yang juga mengalami masalah insomnia dikarenakan sebenarnya ia tidak menginginkan bersekolah di jurusan kedokteran. Namun orang tuanya lah yang memaksanya untuk bersekolah di kedokteran. Sehingga ia terpaksa mengikuti kemauan orang tuanya. Hal itu justru membuatnya stres hingga tidak bisa tidur, dan karena itulah ia selalu mengandalkan obat tidur. Dan seorang pria lagi bernama Peach yang dikenal sebagai kutu buku dan pecinta game. Peach memiliki banyak teman di dunia virtual yang berkebalikan dengan dunia nyata yang tidak memiliki banyak teman. Mereka tertarik mengikuti eksperimen tersebut karena uang yang akan didapatkan cukup besar. Karena mengikuti eksperimen yang sama, mereka saling bertukar kontak seperti ID LAN dan akun Instagram. Selama kirantin belum mencapai 100%, mereka tetap terjaga dengan melakukan aktivitas masing-masing, dan pada akhirnya mereka berhasil bertahan hingga kirantin mencapai 100% dan mendapatkan uang sesuai dengan yang dijanjikan. Uang tersebut mereka gunakan untuk kepentingan yang berbeda. Dimulai dari Jane yang menggunakan sebagian uang itu untuk menyicil utangnya, dan sebagian lagi ia belikan sebuah alat pijat untuk neneknya, serta sebuah handphone untuk adiknya. Untuk dirinya sendiri ia tidak membeli apapun. Bagi Jane, melihat adik dan neneknya bahagia itu sudah seperti hadiah untuknya. Sedangkan berbanding terbalik dengan ketiga rekannya yang menggunakan uang itu untuk kesenangan pribadi. Seperti Peach yang menggunakan uang itu untuk membeli sebuah game baru. Jin yang menggunakan uang itu untuk perawatan kulit, serta Win yang menggunakan uangnya untuk membeli sebuah jam tangan mewah. Semenjak mengikuti eksperimen yang sama, mereka menjadi akrab, bahkan Chin tak canggung untuk menceritakan kejadian aneh yang menimpanya semenjak mengikuti Deep.
yang merasa ada seseorang yang mengikutinya. Namun setelah diperiksa, ternyata tidak ada satupun orang di sana. Namun mereka tidak menganggap serius apa yang dikatakan oleh Jin dan berpikir untuk mengikuti kembali eksperimen untuk level kedua. Tentunya di eksperimen level 2, waktu untuk tidak tidur akan lebih lama lagi. Namun uang yang akan didapatkan lebih besar daripada level pertama. Memiliki sebuah kesamaan yaitu bergadang, memicu mereka untuk menjadi lebih dekat lagi dengan membuat sebuah grup yang diberi nama non-non dalam bahasa Thailand yang artinya tidak tidur. Akhirnya mereka datang kembali untuk melakukan eksperimen deep level 2 yang mana waktu untuk bergadang lebih lama sekitar 5 harian. Namun uang yang akan didapatkan juga lebih besar, yaitu sekitar 500.000 baht. Mendengar jumlah uang yang akan didapatkan cukup besar, membuat mereka sudah tidak peduli lagi dengan 5 hari yang akan dilewati tanpa tidur. Sanggup tidak sanggup, terobos sajalah, karena yang ada di pikiran mereka sekarang hanyalah dengan uang itu mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka mau. Sama seperti sebelumnya, mereka harus memakai gelang Kirantonin dan bertahan untuk tidak tertidur. Di hari ketiga, efek dari tidak tidur mulai mengganggu mereka, yang mana Win mulai berhalusinasi tentang seseorang yang pernah berkata buruk kepadanya, sehingga tanpa sadar ia melampiaskan kepada temannya yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak hanya Win, sekarang Jane juga lebih emosional saat ia sedang belajar, sedangkan adiknya memainkan gitar, yang suaranya tentu sangat mengganggu Jane, sehingga Jane mengeluarkan kata kasar kepada Juni, padahal Jane sendiri yang meminta Juni untuk pulang ke rumah sebelum malam tiba. Di hari keempat, Jane yang sedang melakukan praktik di sebuah ruangan, yang mana bahan praktek yang digunakan bukanlah tubuh manusia atau hantu, melainkan tubuh yang palsu, atau tiruan gitulah. Tiba-tiba muncul halusinasi jika bahan praktek yang sedang dikerjakannya adalah neneknya. Jin sangat merasa kesal karena hingga di hari keempat kirantin yang dihasilkan masih sangat rendah, yang mana kirantin yang dimilikinya baru mencapai 40%. Kirantin rendah tidak hanya dialami oleh Jin, Peach, Win, dan Jane juga mengalami hal serupa seperti Jin, yang mana Peach mendapatkan persentasi kirantin sebesar 39%, Jane mendapatkan persentasi kirantin sebesar 42%, sedangkan Win yang hobi berolahraga mendapatkan persentase lebih besar, yaitu 52%. Sehingga di sini Jane berpikir jika pertambahan persentase berkaitan dengan banyaknya gerakan yang dilakukan. Semakin banyak mereka bergerak, maka semakin cepat pula persentase kirantin bertambah. Karena itulah mereka merencanakan untuk melakukan banyak gerakan bersama yang diadakan di rumah Peach. Di rumah Peach, mereka mengadakan semacam party ala anak muda. Di tengah waktu yang masih lama untuk tetap terjaga, Win memiliki cara agar mereka tetap terjaga, yaitu membuat minuman yang dicampur dengan sebuah pil yang bernama Crenil, yang mana ternyata efek samping dari Crenil ini bisa membuat stroke. Namun tidak ada cara lain lagi untuk mereka bisa tetap terjaga. Setelah itu mereka melanjutkan joget-joget, yang penting tubuh bergerak agar persentase kirantin meningkat. Di malam yang sama, Jin tiba-tiba mendengar suara yang tidak asing dari kamar Peach. Karena penasaran, Jin memasuki kamar Peach yang ternyata dipenuhi semua foto-fotonya. Sampai video yang sedang diputar oleh Peach adalah video di channel Jin. Semua hal yang membuktikan jika sebenarnya Peach sangat terobsesi dengan Jin, yang membuat Jin menduga jika orang yang telah menguntitnya selama ini adalah Peach,
Hal tersebut sangat membuatnya shock sampai pingsan yang membuat persentase keratonnya terus menurun. Win dan Jane berusaha melakukan penyelamatan kepada Chin karena jika terlambat maka nyawa Chin juga tidak bisa diselamatkan. Karena kejadian yang hampir merenggut nyawa Chin, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan eksperimen level 3 meskipun uang yang didapatkan lebih besar. Disebabkan mengikuti penelitian itu membuat nilai Jane menurun drastis, sehingga Profesor Nick memberikan semangat kepada Jane untuk tidak memikirkan hal lain selain belajar. Karena Chin sudah mengetahui semuanya, membuat Peach meminta maaf kepada Chin dan Peach ingin agar mereka bisa tetap terus berteman. Namun Chin yang sudah terlanjur berpikiran buruk tentang Peach tidak bisa begitu saja untuk menjadi teman Peach kembali. Penolakan juga dialami oleh Win yang bermaksud untuk memulai pendekatan dengan mengajak Jane menonton konser. Jane yang sudah mengetahui maksud terselubung Win meminta Win untuk tidak terlalu berharap kepadanya karena Jane sendiri tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain selain belajar dan mengurus nenek dan adiknya. Penolakan Jane itu membuat Win tergalau-galau karena sekarang yang ada di pikirannya hanyalah Jane seorang. Kata Rhoma Irama, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Keesokan harinya, kampus dihebohkan dengan seseorang yang tiba-tiba meninggal dikarenakan ikut dalam eksperimen deep tersebut. Di malam harinya, Jane menemukan neneknya dalam keadaan terkapar, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut hasil pemeriksaan dokter, nenek Jane mengidap stroke dan harus segera menjalani operasi. Namun, uang yang dimiliki Jane tidak cukup untuk membayar biaya rumah sakit itu. Sehingga Jane berencana memindahkan neneknya ke rumah sakit yang lain. Sehingga Juni yang baru saja mendapatkan uang memberikannya kepada Jane untuk membayar biaya operasi neneknya. Jane yang tidak asing dengan kode yang terdapat pada amplop uang itu mengetahui jika adiknya telah mengikuti eksperimen mematikan itu. Juni sebenarnya mengetahui eksperimen itu dari kartu nama yang terletak di meja belajar Jane. Jane yang sudah mengalaminya sendiri jika eksperimen tersebut berbahaya akhirnya memarahi Juni. Hingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Keesokan harinya, Jane merasa panik karena adiknya sudah tidak berada di dalam kamar. Ia berpikir jika Juni berada di laboratorium Profesor Hans, dan benar saja Juni baru saja memasang microchip untuk mengikuti eksperimen level 3. Di sini Jane mulai melakukan pengancaman kepada Profesor Hans untuk melepaskan microchip yang ia pasang ke adiknya Jane, atau Jane akan melaporkannya kepada polisi. Namun Dr. Hans yang sudah memegang kendali adiknya Jane berbalik mengancam Jane jika ia tidak akan melepaskan microchip yang ada pada adik Jane sebelum Jane membawa kembali teman-temannya untuk melanjutkan eksperimen level 3. Maka dari itu, Jane yang tidak memiliki pilihan lain menemui teman-temannya yang pernah mengikuti eksperimen deep tersebut dan menceritakan apa yang telah terjadi. Tentunya Chin yang mengalami sendiri dirinya berada di ambang kematian menolak untuk melakukan eksperimen deep itu kembali. Dan juga Peach yang tidak ingin mengambil resiko yang jika gagal mereka akan mati. Kecuali Win yang sudah bucin akut kepada Jane bersedia untuk membantu Jane. Juni yang telah membuat semua kekacauan ini merasa bersalah dan meminta maaf kepada Jane. Namun Jane sama sekali tidak menyalahkan Juni karena bagaimanapun mereka saat itu
sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan neneknya. Meskipun Chin dan Peach sudah menolak permintaan Jane untuk ikut dalam eksperimen Deep tersebut, namun mereka merasa bersalah telah menolak Jane. Sehingga akhirnya Peach dan Chin mengikuti eksperimen Deep itu kembali bersama dengan Win dan Jane. Akhirnya Deep level 3 dimulai. Selama menjalani eksperimen level 3, mereka berkumpul di sebuah ruangan mirip rumah sakit yang merupakan tempat yang disediakan oleh Profesor Nick untuk membantu mereka. Selama menjalani eksperimen Deep, mereka setiap hari akan diberikan Exeral dengan tujuan agar mereka tetap terjaga. Hari-hari sulit mereka lewati di ruangan itu dengan melakukan aktivitas masing-masing yang diselingi dengan pemberian rutin Exeral agar mereka tetap mampu bertahan. Namun yang namanya tubuh manusia tidak diberi tidur dalam waktu berhari-hari. Meskipun diberi obat kuat, pasti juga akan merasakan efek buruk yang mereka rasakan pada hari ke-6, yang mana mereka mulai berhalusinasi, dimulai dari Jane yang melihat Juni yang sudah terbaring bersimbah darah, sehingga membuat Jane menangis histeris dan akhirnya tersadar saat Juni datang untuk menyadarkannya jika yang dilihatnya hanyalah halusinasi yang timbul. Win yang berhalusinasi seolah-olah ia melihat seseorang yang tampak seperti ibunya yang memanggil-manggil namanya. Sedangkan Chin berhalusinasi dengan wajah yang penuh dengan jerawat sehingga membuatnya sangat merasa marah dan menyalahkan Juni atas apa yang terjadi kepadanya yang telah membuat dirinya menjadi kacau. Win yang awalnya ingin menenangkan Chin agar tidak terjadi keributan, namun kata-kata yang dilontarkan oleh Chin tampaknya membuat Win naik darah. Peach berusaha melerai Win agar tidak terjadi pertengkaran, namun Win yang sedang emosi mengeluarkan kata-kata yang cukup menyakitkan kepada Peach hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Melihat pertengkaran yang terjadi, Jane akhirnya pergi mencari Profesor Nick agar dapat menyelesaikan pertengkaran yang terjadi. Namun Jane malah dikejutkan dengan apa yang ada di ruangan tersebut. Semua bukti yang menunjukkan jika selama ini dalang dibalik eksperimen Deep adalah Profesor Nick sendiri. Akhirnya Jane kembali ke ruangan mereka dan berencana untuk menghubungi polisi. Namun ternyata jaringan sudah diputus oleh Profesor Nick. Selain itu, Profesor Nick juga mengunci ruangan itu sehingga sekarang mereka sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya mereka menemukan cara agar bisa keluar dari ruangan itu saat menemukan sebuah obat yang bernama CCL, yang mana fungsi dari CCL ini dapat menyebabkan serangan jantung sementara. Meskipun resiko kematiannya tinggi, namun Win lah yang bersedia untuk melakukannya. Win menyuntikkan CCL itu ke lengannya dan tidak lama kemudian ia pun terkapar. Profesor Nick mengeluarkan microchip dari lehernya dan pada saat itu juga Win tersadar dan memukul Profesor Nick. Sekarang Profesor Nick tidak bisa berkutik lagi, hingga ia pun menjelaskan kenapa ia melakukan semua ini. Dimulai dari memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang terbaring koma, yang menjadi alasan utamanya untuk melakukan eksperimen tersebut. Laki-laki itu bernama Jet, yang merupakan pacar Profesor Nick sejak 24 tahun yang lalu. Bermula saat Jet melakukan sebuah penelitian yang memakai dirinya sendiri sebagai subjek. Tidak tidur dalam waktu yang berkepanjangan membuatnya berhalusinasi dan tanpa sadar melompat dari ketinggian hingga mengalami koma sampai sekarang. Profesor Nick akhirnya menemukan cara dengan mengumpulkan serotonin dari orang-orang yang kurang tidur yang ternyata direspon dengan baik oleh Jet. Namun satu serotonin saja tidak cukup untuk membuat Jet sembuh. Maka dari itu, Profesor Nick terus mencari orang untuk mendapatkan serotonin. Namun tindakan membahayakan nyawa seseorang tentu tidak dapat dibenarkan.
Sebenarnya Profesor Nick sudah berkali-kali melakukan dip kepada dirinya sendiri demi keselamatan orang yang dicintainya. Mendengar semua penjelasan Profesor Nick membuat mereka ragu untuk melaporkan kepada polisi. Di tengah keraguan tersebut, Profesor Nick mengambil kesempatan untuk menyuntikkan obat bius kepada Jane yang membuat Jane terkapar tidak sadarkan diri. Dan persentase kirantinnya terus menurun. Berupaya untuk bisa menyelamatkan nyawa Jane, di sisi lain Peach berjuang melawan Profesor Nick, dan untungnya Chin datang memukul kepala Profesor Nick hingga pingsan. Kembali kepada Win yang melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan Jane. Tapi sayangnya Jane tidak juga menyadarkan diri sehingga mereka semua sangat merasa sedih. Namun keajaiban terjadi, Jane membuka matanya yang menandakan jika ia tetap hidup. Semenjak kejadian itu, semua menjadi lebih baik, dimulai dari Chin yang memutuskan untuk berhenti kuliah kedokteran dan mengambil jurusan komunikasi seperti yang Chin inginkan. Hubungan antara Jane dan Juni yang semakin hangat, serta rasa cinta Win yang mulai direspon oleh Jane.